Syarat wajib puasa, teman-teman semuanya harus memahaminya. Disyaratkan ia muslim, berakal dan dewasa. Ya, jadi di sini ada 3 syarat. Ya, muslim, berakal dan dewasa atau ya sudah baligh. Ya, sudah baligh. Kalau belum baligh, latihan. Ya, kalau belum baligh itu latihan. Pahalanya diberikan pahalanya tuh akan didapatkan oleh orang tuanya yang mendidiknya. Karena kalau seandainya pas udah balik baru puasa, nggak gampang itu. Makanya dari kecil dia latihan. Kalau udah dewasa, udah tuh. Artinya wajib. Kalau tidak melaksanakannya dosa. Ya, makanya di sini ya berakal dan dewasa. Ya, muslim juga. Ya kalau nggak muslim ya enggak lah ya. Kemudian ini ada hadis Rasulullah SAW, pena diangkat dari 3 orang. Dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur sampai dia bangun, dan dari anak kecil sampai dia bermimpi atau balik. Untuk wanita disyaratkan suci dari haid dan nifas, agar puasanya sah berdasarkan sabda Rasulullah SAW tentang kurangnya agama wanita. Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah jika wanita itu haid dia tidak salat dan tidak berpuasa? Itu ya. Jadi artinya dari sisi keagamaan ya terhalang untuk melaksanakan syariat agama walaupun haidnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim melakukan perjalanan sejauh jarak qasar ya, maka ia diberi keringanan untuk berbuka, namun dia harus menggantinya di hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin ya fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Ya. Jadi ini enggak main-main ya. Ya, satu walaupun dia saya musafir, tetap ya nggak apa-apa nggak berpuasa, tapi nanti harus puasa lagi. Daripada begitu, kalau memang masih kuat terus aja berpuasa ya, begitu ya. Kami berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Jadi memang pilihan, artinya kalau kuat gitu puasa gitu walaupun musafir. Yang berpuasa tidak menyalahkan yang berbuka, yang berbuka tidak menyalahkan yang berpuasa. Mereka berpendapat siapa yang mempunyai kekuatan lalu dia berpuasa, maka ia bagus, dan siapa yang tidak mempunyai kekuatan lalu dia berbuka, maka hal itu bagus. Jadi semuanya bagus dalam fikih puasa ini ya. Jadi jangan nyalah-nyalahin ya. Nah, seperti itu. Jangan nyalah-nyalahin orang lain, fokus saja dengan amal ibadah sendiri. Oke. Bismillah ya, insya Allah niat mencapai ridho Allah. Jika seorang muslim sakit di bulan Ramadan, maka jika dia mampu berpuasa tanpa kesulitan berarti, maka dia tetap berpuasa. Jadi walaupun misalnya dia sakit atau nggak sehat ya, tetap dia puasa sepanjang mampu. Kalau nggak mampu, maka dia boleh berbuka. Ya. Kemudian jika dia berharap sembuh dari sakitnya, maka dia menunggu sampai dia sembuh. Kemudian dia qada, artinya mengganti hari berbuka tersebut gitu ya di hari yang lain di luar Ramadan. Namun jika dia tidak dapat mengharapkan lagi kesembuhannya, maka dia berbuka dan membayar fidyah sebesar 1 mud. Jadi kalau seandainya masih bisa dibayar gitu ya, masih bisa sembuh gitu, maka dia ngebayarnya di hari yang lainnya. Tapi kalau nggak bisa sembuh, maka dia bayar fidyah tapi nggak perlu puasa lagi ya. Berapa banyak sih fidyah itu? Sebanyak 1 orang fakir miskin makan sampai kenyang ya, makan sampai kenyang. Di Indonesia berapa ya? Ya sekitar 15.000 30.000 lah. Antaranya 15.000 sampai 30.000 orang udah kenyang kok itu ya di Indonesia. Ya kalau standarnya warteg, kalau standarnya resto mah ya cukup mahal ya gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang berpuasa safir ya diusahakan sekuat tenaga. Kalau enggak ya udah gitu ya, nanti bayar tempat yang lain di waktu yang lain. Begitu juga yang dia ya
nggak sehat. Begitu juga jika seorang muslim atau muslimah telah mencapai usia lanjut yang membuatnya tidak mampu berpuasa, maka dia berbuka dan membayar fidyah setiap harinya sebesar 1 mud makanan, ya. Jadi kalau seandainya memang udah nggak sanggup lagi, ya, orang tua, jadi ini juga banyak kasus ditanyakan gitu ya. Oh, ini ada pertanyaan nih. Pak Nas, besok masih bisa puasa Senin nggak menjelang puasa? Jangan ya, jangan puasa lagi besok ya. Udah masuk ke dalam waktu yang waktu yang diharamkan ya. Karena waktu, jangan membuat akhirnya Ramadan jadi nambah ya. Jadi nggak boleh berpuasa besok ya. Jadi yang biasa berpuasa Senin Kamis ya jangan lagi puasa. Walaupun kalau seandainya misalnya gini, kalau udah biasa berpuasa ya itu sampai menjelang ya Senin Kamisnya 2 hari gitu ya menjelang Ramadan masih boleh. Tapi kalau seandainya Anda emang nggak pernah puasa gitu ya, maka tengah Sya'ban itu udah nggak boleh puasa lagi gitu ya. Tengah Sya'ban itu ya. Oke, wanita yang hamil, bagaimana? Wanita hamil yang khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap janinnya boleh berbuka. Pada saat kekhawatirannya telah berlalu, maka dia qada, di mana dia berbuka. Jadi dia ganti gitu kan di bulan yang lainnya. Kalau dia udah nggak khawatir lagi ya terhadap dirinya atau khawatir terhadap janinnya. Kalau istri saya kan 6 kali ya hamil ya, 6 kali hamil. Nah, selama hamil itu istri saya puasa terus ya, puasa terus. Kecuali kalau udah lagi mual banget akhirnya buka gitu. Nah, nanti di di bulan yang berikutnya diganti. Tapi kalau seandainya nanti khawatir lagi kondisi begini nanti anaknya bagaimana ya nggak usah puasa, nggak apa-apa ya, seperti itu. Oke. Jika dia mampu, maka di samping dia berpuasa, dia juga memberi makan 1 mud gandum perharinya. Hal itu lebih sempurna baginya dan lebih besar pahalanya. Jadi nanti untuk kondisi ini ya, kondisi wanita hamil ini ya, selain dia qada, dia juga fidyah. Jadi setiap ini kondisinya berbeda. Ini bagus sekali ya untuk jadi panduan teman-teman semuanya ya. Buku ini bagus. Hukum ini juga berlaku untuk wanita menyusui. Ya, jadi bukan cuma wanita yang hamil, tapi juga yang menyusui. Jika dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap anaknya, dan dia tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya atau anaknya tidak mau disusui oleh wanita lain. Hukum ini diambil dari firman Allah Taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini fidyah. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan. Ya, di sini jelaskan fidyatun apa? Fidyatun adalah ta'amu miskin, memberi makan orang-orang miskin. 1 orang miskin itu 1 hari. Sampai kenyang ya. Jadi jangan kasihin setengah porsi nasi kucing gitu ya. Kan orang nggak kenyang, harus sampai kenyang tuh. Ustaz, saya tukang masak, pengen mastiin masakan sesuai dan terjamin rasa. Kalau puasa jadi kayak tidak bisa menjamin kualitas makanan. Jadi baiknya bagaimana ya Ustaz, khususnya menyiapkan menu untuk buka puasa? Nantikan sebentar lagi ada bahasan tentang ini ya, tentang nyicip ya. Maaf Pak Nas, kalau yang puasa Daud juga nggak bisa lagi ya, jangan dong ya, jangan ditambah-tambah Ramadannya ya. Jadi itu masuk dalam waktu yang waktu yang antara puasa sama nggak puasa gitu. Lebih baik nggak puasa, namanya juga sunnah ya. Yakni mereka mampu namun mereka dengan sangat berat, maka jika mereka berbuka mereka mengqadha atau memberi makan. Jadi ada yang atau ada yang dan, disesuaikan dengan keadaannya ya. Tapi biasanya yang paling umum adalah kalau udah fidyah nggak perlu qadha gitu. Kalau udah qadha nggak perlu fidyah gitu. Tapi untuk kondisi tertentu seperti tadi wanita yang khawatir, maka dia menyempurnakannya fidyah juga, qadha juga gitu. Catatan, barang siapa melalaikan kewajiban mengqadha puasa tanpa alasan sehingga Ramadan berikutnya tiba, maka dia tetap mengqadhanya ditambah dengan fidyah memberi makan 1 orang miskin per harinya nih. Ya, jadi untuk misalnya tahun 1 dia nggak berpuasa, harusnya kan
ya dia menggantinya selama masa tahun 1 ke tahun kedua gitu kan. Dia menggantinya, tapi ternyata dia nggak mengganti nih gitu. Maka dia ganti di tahun kedua ke tahun ketiga gitu. Plus dia kasih fidyah. Seorang muslim yang wafat dengan meninggalkan hutang puasa, maka walinya mengkodok untuknya, ya. Jadi kalau seandainya nanti ada seorang muslim meninggal dunia, ya misalnya suami atau istri meninggal dunia. Suami tahu nih, istri ini sebenarnya dia nggak puasa. 2 hari 3 hari tuh gitu kan, 2 hari 3 hari, apalagi yang wanita kan udah pasti nggak puasa, udah pasti nggak bisa menggenapkan 30 hari atau 29 hari kan. Nah si suami tahu nih, kemudian istrinya meninggal dunia, maka itu menjadi utang yang harus dibayarkan oleh walinya. Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuh. Ya, jadi barang siapa mati dengan meninggalkan hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Ya, jadi walinya berpuasa untuknya. Oke, jadi artinya kita harus benar-benar mengaudit gitu, mengaudit diri kita. Udah berapa banyak nih nggak puasa? Memberi makan orang miskin itu berapa kali makan? Sekali makan aja. 1 kali makan itu ukuran fidyah. 1 kali satu makan. Sudah nggak boleh Pak menjelang Ramadan? Iya, ya nggak usah lah. Puasa sunnah ya. Maka jangan dibarangkan antara jadi misalnya nih pada saat kita Senin puasa, gitu ya. Senin puasa sunnah, besoknya puasa wajib. Nah itu ya nggak diperbolehkan. Salah satu tempat-tempat yang haram berpuasa. Contohnya ya, kapan berpuasa haram? Pada saat Idul Fitri, ya kan? Hari pertama itu 1 Syawal itu haram berpuasa. Mau dia udah puasa Daud segala macam, haram berpuasa. Idul Adha, ya, Yaumun Nahar, 10, 11, 12, 13, haram berpuasa, gitu. Nah, termasuk juga waktu-waktu yang mencurigakan gitu atau waktu-waktu yang meragukan gitu. Waktu-waktu yang meragukan itu haram berpuasa. Termasuk 1 hari sebelum Ramadan, haram. Mau dia udah biasa Senin Kamis ya, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.